Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya di era digital, dampak otomasi dan big data. Topik ini sangat relevan karena hampir semua perusahaan kini sedang melakukan transformasi digital dan fungsi akuntansi merupakan salah satu bagian yang berdampak paling besar. Baik, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang sendiri, perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, code counting, dan RPA membuat proses akuntansi berubah secara signifikan. Jika dulu akuntansi biaya dilakukan secara manual atau seperti tulis di buku yang besar itu sangat memakan waktu. Kini prosesnya otomatis, real time, dan jauh lebih akurat. Digitalisasi ini menjadikan akuntansi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai alat analisis dan pengembangan keputusan. Yang ketiga, ini digitalisasi membuat akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi perusahaan. Perusahaan kini tidak hanya melihat tetapi juga dapat memprediksi biaya apa saja yang akan terjadi dan risiko apa saja yang akan muncul ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas dua pokok bahasan utama. Yang pertama, dampak otomasi atau AI terhadap akuntansi biaya, seperti otomasi perhitungan HPP, deteksi anomali, serta pergeseran peran akuntan. Bagaimana AI mengotomatisasi perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, mengurangi human error, mendeteksi penyimpangan biaya, hingga mengubah peran akuntan menjadi lebih strategis. Yang kedua ini, integrasi big data membantu perusahaan memahami integrasi big data dalam analisis biaya produksi yang memprediksi biaya pengendalian, pemborosan, dan perencanaan anggaran berbasis data. Bagaimana big data ini membantu perusahaan memahami pola konsumsi biaya, memprediksi kebutuhan bahan baku, menentukan anggaran secara dinamis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan transformasi akuntansi biaya. Transformasi di era digital, akuntansi biaya mengalami beberapa perubahan paradigma. Yang pertama, data diolah secara otomatis. Sistem ERP dan software akuntansi modern dapat mengolah ribuan transaksi secara otomatis tanpa input manual. Jadi sekarang sudah semakin canggih sekali ya teman-teman. Kalau dulu kan masih pakai tulis tangan, ditulis dalam buku besar manual itu. Dan memudahkan perusahaan untuk mencatat pemasukan pengeluaran dari perusahaannya jadi lebih sangat mudah dengan adanya AI dan otomasi big data pada saat ini. Yang kedua, analisis real time.
Akuntan bisa melihat laporan biaya saat itu juga, tidak perlu menunggu laporan bulanan. Yang ketiga, integrasi data operasional dan keuangan. Data dari mesin produksi, gudang, logistik, dan bagian pembelian langsung terhubung ke laporan biayanya. Jadi langsung jadi satu kayak gitu, guys. Yang selanjutnya, prediksi biaya dan pemborosan terjadi melalui analisis prediktif. Sistem ini mampu memberikan peringatan dini ketika terjadi pemborosan nih. Umpamanya kita membelanjakan suatu dana itu secara berlebihan. Pada laporannya itu tahu kalau kita itu melakukan pemborosan. Nanti ada kenaikan biaya yang sangat tidak wajar. Dengan perubahan ini, akuntansi biaya menjadi lebih akurat dan mampu memberikan panduan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang peran otomasi dan AI. AI berperan dalam 3 aspek besar. Yang pertama, operasional akuntansi input data dari perhitungan biaya. Otomasi input data seperti data bahan baku, data tenaga kerja, dan biaya overhead mengurangi pekerjaan manual dan kesalahan pencatatan. Yang kedua, analisis pola biaya efisiensi. AI mampu mengenali pola biaya, misalnya pola kenaikan biaya tertentu pada musim tertentu, memberikan rekomendasi penghematan dan area yang perlu efisiensi. Yang ketiga, produktif memproyeksikan biaya. AI memproyeksikan HPP masa depan berdasarkan data historis. Keuntungannya bagi perusahaan, waktu pengerjaannya jadi lebih cepat, akurasi data meningkat drastis, kesalahan manusia berkurang karena sudah dibantu oleh AI. Perbandingan biaya antar periode jadi lebih murah. Bagi akuntan, pekerjaan sederhana kini digantikan oleh sistem, sehingga akuntan harus fokus pada analisis, bukan sekedar pencatatan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang big data dalam akuntansi biaya. Big data sendiri memiliki 4 karakter, yaitu volume, velocity, variety, and veracity. Dalam akuntansi biaya, big data dapat digunakan untuk menghitung pola konsum biaya. Dalam big data memungkinkan perusahaan melakukan yang pertama, analisis pola konsumsi biaya. Contohnya, penggunaan listrik, bahan baku, atau jam kerja mesin bisa dipetakan untuk melihat kapan terjadinya pemborosan. Yang kedua, prediksi kebutuhan bahan baku. Big data dapat memprediksi kapan bahan baku akan habis dan menentukan jumlah pembelian yang sangat optimal. Yang ketiga, deteksi pemborosan. Jika suatu mesin mengonsumsi energi rata-rata, sistem akan memberikan peringatan dini. Yang keempat, penyusunan anggaran otomatis atau dynamic budgeting menjadikan akuntansi lebih strategis
dan berbasis bukti. Anggaran tidak lagi dihitung secara tahunan saja, tetapi bisa diperbarui secara otomatis berdasarkan kondisi terbaru. Big Data membuat pengendalian biaya menjadi lebih strategis, akurat, dan berbasis bukti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cloud computing and blockchain. Cloud accounting memungkinkan data biaya diakses kapan saja secara aman. Perusahaan tidak perlu menyimpan data secara lokal, sehingga resiko kehilangan data berkurang. Sedangkan blockchain membuat catatan transaksi menjadi transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Setiap transaksi memiliki jejak digital sehingga mempercepat proses audit. Wah, sangat canggih sekali ya teman-teman. Dan selanjutnya, dampak untuk akuntansi biayanya dapat lebih aman, audit lebih cepat, potensi kekurangan lebih sangat kecil, laporan dapat diverifikasi secara akurat. Selanjutnya, prosedur akuntansi biaya digital. Proses akuntansi biaya digital meliputi pengumpulan data otomatis melalui sensor LOT. Yang kedua, klasifikasi biaya otomatis dengan AI. Yang ketiga, alokasi overhead berbasis algoritma ABC. Dan juga bisa sebagai alat pengambilan keputusan. Dalam lingkungan digital, prosedur akuntansi biaya menggunakan alat teknologi otomatis. Yang pertama tadi, pengumpulan data otomatis melalui LOT. Sensor mesin membaca pemakaian bahan baku, energi, dan jam kerja mesin. Yang kedua, klasifikasi biaya otomatis dengan AI. Sistem mengelompokkan biaya langsung, tidak langsung, overhead, dan lainnya. Yang ketiga tadi, alokasi biaya overhead menggunakan algoritma ABC. Metode activity based costing dilakukan otomatis tanpa hitung manual. Analisis variance otomatis. Sistem membandingkan biaya aktual dengan standar, lalu memberikan laporan penyimpangan. Selanjutnya, dashboard visual interaktif. Manajemen bisa melihat grafik biaya secara langsung. Audit digital dengan blockchain. Setiap transaksi memiliki jejak digital sehingga audit menjadi sangat lebih cepat. Oke, selanjutnya ke contoh perhitungan ABC secara singkat. Dalam sistem digital, tarif aktivitas ditentukan otomatis dari data historis. Biaya overhead dialokasikan tanpa perlu hitungan manual. Biaya per unit muncul otomatis secara aktivitas dipetakan. Sistem bahkan mampu memprediksi kenaikan biaya di bulan mendatang, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan lebih cepat, misalnya penekanan pemborosan atau mengatur jadwal produksi ulang. Nah, pada temuan utamanya ini, berdasarkan pembahasan yang sudah saya bahas, yang pertama, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kedua, Big Data membantu perusahaan dalam optimalisasi biaya dan deteksi pemborosan. AI dan RPA mengurangi beban kerja manual akuntan. Peran akuntan bergeser menjadi analisis data dan penasehat strategis. Nah, kita sudah sampai kepada kesimpulan dalam pembahasan ini nih, teman-teman.
Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, digitalisasi membuat akuntansi biaya menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan strategis. Perusahaan yang beradaptasi dengan teknologi memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Akuntan dituntut meningkatkan kemampuan digital seperti analisis data, pengoperasian software, dan pemahaman teknologi terbaru. Oleh karena itu, proses digitalisasi bukan hanya perubahan teknologi, tetapi perubahan mindset dan kompetensi di lingkungan akuntansi. Ada yang terlewat ya teman-teman, maaf. Tantangan digitalisasi masih ada beberapa tantangannya. Yang pertama, masih ada beberapa tantangan kesiapan SDM yang belum merata, resiko keamanan data, investasi teknologi yang tinggi, dan adaptasi budaya organisasi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.